Ini sejarah penting ini. Ketika Tabbat yada abi lahabin wa tabba, ketika turun surat Tabbat yada abi wa tab, ketika surat ini turun mengenai paman Nabi yang sangat memusuhi Nabi, yaitu Abu Lahab. Istrinya bernama Ummu Jamil, julukannya Hammalatal Hatab, fi jidiha hablum min masad. Ummu Jamil marah-marah karena dia wanita Quraisy terhormat, cantik, tinggi, dan wanita dihormati di Bani Quraisy. Bani Quraisy ini kaum yang paling terhormat saat itu. Itu marah-marah bawa batu. Sayyidina Abu Bakar dengar Ummu Jamil mau datangi Nabi bawa batu. Ya Rasulullah, ini bibimu ini, Ummu Jamil ini mau datang bawa batu, mau nempelin kamu karena nyaci maki pakai tabat yada abilah syair itu. Apa jawabnya Nabi? Inna lantarani, dia nggak akan melihat aku. Inilah dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura. Nabi membaca ayat Quran sehingga Allah berkata, Allah katakan ayat ini turun, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan ketika engkau wahai Muhammad qara'tal Qur'an, membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka, aku jadikan di antaramu, wa bainakal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan aku jadikan di antara kamu dan di antara orang yang tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada akhirat, hijaban mastura, aku jadikan hijab penutup, dan mastur sudah ditutup terus ditiraikan lagi. Jadi di situ ada dua penutup, dihijab dan juga ditutup. Ayat ini penting sekali. Ketika kita baca ayat ini, insya Allah kita ditutup dari pandangan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Berkaitan dengan ini, kejadian ini, kemudian sampai di depan Nabi, di samping Nabi ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang bercerita Asma, putrinya Nabi. Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bakar, mana Muhammad? Kurang ajar dia begini, dia saya ini adalah wanita terhormat di Quraisy. Cabut itu sayapnya, dapat jadi abilah habib watak. Kurang ajar. Kamu nggak lihat selain aku di sini. Kamu pikir mataku ini buta apa? Sampaikan ke Muhammad itu. Jangan jadi pengecut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Ummu Jamil keluar, ya Rasul, kenapa dia nggak bisa melihat engkau? Li'annal malaika yasturni, karena malaikat ini menutupi aku dari orang-orang seperti itu. Artinya apa? Ketika kamu membaca ayat tadi, maka Allah utus malaikat yang menutupi diri kamu. Nah, kemudian nggak cukup sampai situ, dengarkan baik-baik. Ketemu saudaranya yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kakaknya Ummu Jamil. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan kan masuk Islam setelahnya. Karena Abu Sufyan suka menggal kepalanya orang yang nggak suka, yang dia nggak suka. Ya akhi, marah-marah. Inna Muhammadan hajani lima la taghlab ama la taghdab, hajani Muhammadan faqad hajani Muhammadan. Kau nggak marah wahai Abu Sufyan, Muhammad ini kurang ajar sama aku kok. Marah, kenapa? Sa'ufiki iya, tenang, isbir, sa'ufiki iya, tenang, aku akan beres urusan kamu. Akhirnya Abu Sufyan ini menguruskan pedangnya dan mendatangi Nabi. Enggak lama datang ketemu Nabi dalam keadaan pucat pasih,
Kemudian Ummu Jamil berkata, "Man amar aqatalta Muhammadan?" Kenapa kok begini? Kamu udah bunuh Muhammad? Kok pucat pasi gemeter? Kenapa kamu ini? Kamu udah bunuh Muhammad? Ya ukhayya, saudari kecilku. Atasarruki anna ra'sa akhika hadha fi fa'bi Zu'ban. Atasarruki anna ra'sa akhik fi fa'bi Zu'ban. La wallah, kamu mau kepala saudaramu ini dicaplok ular besar? Ya nggak maulah. Malah apa yang terjadi ketika aku mau menghunuskan pedang satu langkah lagi, bil izzah wal bil Lata wal Uzzah, demi Tuhanku Lata dan Uzzah, ada ular yang siap mau nyaplok, memakan kepalaku kalau aku selangkah saja melangkah. Akhirnya merinding gemetar. Apa ular itu Hodam? Ya Rasulullah. Siapa ular gaib itu siapa? Siapa? Pasukan Allah. Pasukan Allah. Subhanallah. Apa jawabnya Ummu Jamil? Inna Muhammadan saharaka ya akhi. Muhammad sudah menyihir kamu, wahai saudaraku. Muhammad sudah nyihir penglihatan kamu, wahai saudaraku. Akhirnya marah-marah, Ummu Jamil ini menghasut anaknya, namanya Utbah dan Utaibah. Kebetulan Utbah dan Utaibah ini menikahi kedua putrinya Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum datang wahyu saat itu, dan belum disetubuhi Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahkan dengan Utbah, sama-sama sepupunya Nabi. Saking untuk apa kok? Padahal memusuhi kok menikahkan kedua putranya Utbah dan Utaibah kepada kedua putrinya Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kenapa? Tujuannya itu untuk menghalang-halangi dakwanya Nabi juga. Disiksa kedua putrinya Nabi, dibully kedua putrinya Nabi, sampai diceraikan. Utbah menceraikan Ruqayyah dan Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Utbah ini nggak lama nanti masuk Islam, tapi Utaibah ini yang kurang ajar. Sampai dibawa itu Sayyidah Ruqayyah ke Rasul SAW, mencaci maki sampai dirobek gamisnya itu dan diludahi wajahnya Nabi, lalu diceraikan di hadapannya Nabi. Aku ceraikan nih putrimu ini. Aku gak beriman sama kamu, aku kafir sama kamu. Terus disobek gamisnya. Ini tafsir ini ya. Ada di Sirah Halabiyah juga. Ada di tafsir juga. Nabi sakit hati, manusia juga Nabi. Putrinya digitukan, diceraikan dalam keadaan hina, Nabi diludahi. Akhirnya Nabi berdoa. Yang terkenal doanya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utus padanya anjing dari anjing-anjingmu, wahai Allah. Akhirnya dia gemetar, dia pulang. Didengar oleh Abu Thalib, pamannya Nabi yang lain. Aku dengar ponakanku Muhammad mendoakanku, wahai ponakanku. Iya, hati-hati dengan doanya Muhammad. Doanya Muhammad nggak pernah ditolak. Akhirnya dia dilaporan ke bapaknya, yaitu laporan ke Abu Lahab. Apa? Aku didoakan Muhammad. Apa doanya? Allahumma sallit alaihi kalban, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Bil izzah, bil Lata wal Uzzah, demi Tuhan Lata dan Uzzah. Muhammad doanya nggak pernah ditolak sama Tuhan. Orang-orang kafir tuh paham doanya Nabi selalu dikabulkan, tapi karena sombong egoisnya, nggak mau mengakui ponakannya sendiri itu seorang Nabi, sampai menghalang-halangi dakwanya. Pamannya ini yang satu ini yang kurang ajar. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu Utaibah memimpin perdagangan ke negeri Syam dan bapaknya ikut, dan semua pasukan Quraisy ikut untuk menjaga Utaibah dari doanya Nabi. Sampailah dia di satu daerah namanya Zarqa. Di satu daerah itu dia istirahat karena sudah malam. Seorang pendeta di situ keluar.
inna hadhil qaryah musabbahah fantabihu. Desa ini banyak binatang-binatang buas loh, hati-hati. Akhirnya Abu Lahab menginstruksikan ya untuk membuat apa namanya benteng ya, ditumpuk-tumpuk batu, kayu. Kemudian di situ ada pasukan-pasukan khususnya mengitari semuanya itu, si Utaibah di dalam. Nah kemudian setelah itu senjata-senjatanya, setelah itu ada lagi kuda-kudanya. Jadi pembentengan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Di tengah malam singa, bukan anjing lagi, singa yang keluar. Singa yang keluar sekali loncat, brak! Suaranya suaranya begitu. Ada yang tidur di belakang, ya, oleh katanya. Suaranya begitu. Keras, lebih keras dari tadi ya, takut pecah speakernya. Ternyata Utaibah melek. Intagama da'watumu, intagamat minni da'watu Muhammad. Aduh, kena doanya Muhammad, aku nggak bisa lepas. Yang lain langsung kedengaran suara itu, wah teriak, ini suara di mana? Pas dilihat oleh Abu Lahab, anaknya sudah siap mau dimakan singa dan dimakan kepalanya dulu sampai bunyi kerak. Langsung ditelan semuanya, dihabisin semua, dimutilasi sama singa itu, habis, mati dalam keadaan hina dengan doanya Rasul SAW, karena dia itu menyakiti putrinya Nabi dan menyakiti hatinya Nabi SAW. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana nasib kedua putrinya Nabi SAW, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, seorang janda tapi belum pernah disetubuhi oleh Utbah dan Utaibah. Ruqayyah Allah takdirkan dinikahi oleh Utsman bin Affan, seorang sahabat dermawan yang tampan, yang terhormat, yang soleh luar biasa. Ikut hijrah dan masuk Islam setelah Sayyidatuna Khadijah masuk Islam, Ruqayyah juga masuk Islam nggak lama. Kemudian ikut hijrah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, nggak lama dapat 2 tahun meninggal dunia. Akhirnya menikahlah dengan Ummu Kulsum, dinikahkan sama Rasulullah Ummu Kulsum dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya julukan Sayyidina Utsman bin Affan itu julukannya Dzin Nurain. Utsman bin Affan Dzin Nurain. Apa artinya Utsman bin Affan? Yang memiliki 2 cahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan, seandainya aku ada putri lagi, aku nikahkan sama kau lagi wahai Utsman. Kalau seandainya Ummu Kulsum meninggal, aku akan nikahkan lagi putriku dengan kau wahai Utsman bin Affan. Allah balas yang sangat luar biasa bagi mereka yang bersabar, yang mau hijrah kepada Nabi SAW, yang mau merubah dirinya dengan diri yang lebih baik lagi, keadaan yang lebih baik lagi, mau berusaha. Ya Allah, ini luar biasa. Orang jika dia mengikuti ajaran Nabi, tidak menyakiti Nabi, tidak menyakiti putra-putrinya Nabi, tidak menyakiti keluarganya Nabi, tidak menyakiti umatnya Nabi SAW, maka orang itu insya Allah Allah jaga, Allah bahagiakan, dan Allah kitari sekitarnya dengan pasukan-pasukan yang di luar nalar, baik berupa malaikat ataupun berupa apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dia sebagai wasilah sabab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun dia yang menghalangi dakwanya Nabi, yang menghalangi mahabbahnya Nabi kepada umatnya, yang menghalangi amar ma'rufnya Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan umat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berusaha menyakiti orang tersebut, maka Allah akan kirimkan azab. Allah akan kirimkan pasukan-pasukan yang meluluhlantakan dan menghancurkan mereka. Na'udzubillah min. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ada yang terlewat.
saya lupa ceritanya ketika perang Khandaq, ada satu hadis Nabi SAW, ya, ada satu hadis ketika hunalika batuliyal mu'minu wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika Allah menceritakan saat itu kaum mukmin diuji dan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, mereka sampai balagatil qulubul hanadir, sudah hati ini sampai ke tenggorokan, sesek dadanya. Ujian yang sangat luar biasa saat itu. Pasti kalah secara logika. Ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kita baca kalau sudah kondisi seperti ini? Apa doanya Nabi? Perbanyak doa ini, kata Nabi. Ini hadis juga. Ini juga termasuk asbab nuzulnya ayat ini. Yaitu Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dalam ayat yang lain, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ada di wirid yang kita baca setiap pagi dan sore, yaitu wirdun latif. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatrin baina yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min. Ya Allah. Ini doa dari Nabi ini. Akhirnya Allah kasih kemenangan dari perang Khandaq yang sangat dahsyat seperti itu. Gara-gara berdoa Allahumma amin. Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aib kami. Ya Allah, tutuplah cacat kami. Ya Allah, tutuplah kekurangan kami. Wa amin rawati, dan tenangkan rasa takutku, rasa gelisahku, rasa khawatirku. Ya Allah. Nabi mengkaitkan dengan aib, dengan cacat, kondisi-kondisi seperti itu. Artinya apa? Kejadian-kejadian seperti itu kadang-kadang ini gara-gara aib dan cacat dosa-dosa kita. Jadi ya Allah tutup, ya Allah jangan kau buka. Mungkin kau buka ini gara-gara aib ini kebuka semuanya. Akhirnya Allah turunkan adab secara umum. Idza amman ma'asi amma dararuha lil ummah. Kalau perkara-perkara dosa ini sudah ditampakkan, kezaliman, kemurkaan sudah ditampakkan, azab itu Allah nyatakan untuk semuanya. Na'udzubillah min. Untungnya masih ada wali-wali Allah yang sayang sama kita. Ya Allah, jangan kau turunkan azab ya Allah. Tampung di punggungku ya Allah. Kasih penyakit buat aku ya Allah. Biarkan aku meninggal bawa azab dari umatmu. Asal umatmu jangan dimatikan ya Allah. Jangan kau hancurkan ya Allah. Akhirnya para wali Allah diangkat satu persatu membawa azab dan musibah dari umatnya yang dhalim, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terang. Mereka pahlawan tanpa jasa. Laula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allahu fadlun 'alal 'alamin. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah kepada manusia dengan perantara sebagian hambanya yang lain, akan hancur ini muka bumi seluruhnya. Tapi Allah Maha kasihan kepada penduduk bumi melalui hamba-hambanya. Begitu. Makanya wirid ini jangan ditinggalkan. Wirdul latif ini jangan ditinggalkan. Ratibul hadat jangan ditinggalkan. Tawasulnya juga jangan ditinggalkan. Wirid sakron jangan ditinggalkan. Kalimat per kalimat memiliki keajaiban, hikmah, rahasia yang luar biasa, yang besar, yang kita nggak akan mampu menampung rahasia dan kehebatan, karamah dan maunah yang Allah berikan pada setiap huruf daripada zikir-zikir yang disusun Nabi kita Muhammad SAW dan para pewarisnya, para ulama yang saleh hingga kepada guru-guru kita dan sampailah kepada kita ini. Maka beruntunglah mereka yang istiqamah mengamalkan zikir wirid yang sudah dijadikan menu oleh guru-guru kita yang saleh. Maka ayo bangkit ya, jangan ragu.
bangkit dan terus istiqamah agar kita dilindungi dari segala fitnah akhir zaman dan fitnah penduduk akhir zaman, dan Allah angkat segala musibah yang menimpa kita zahir dan batin. Mudah-mudahan juga Allah sembuhkan yang sakit zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang saleh salehah bermanfaat dunia dan akhirat. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah tutup segala aib kita zahir dan batin dan juga di akhirat kelak nanti ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah panjangkan usia kita memasuki bulan Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Dan Allah tulis kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin bi sirril Fatihah.